mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 2 dan 3. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hal yang menarik atau hal yang baik di dalam setiap pribadi manusia atau hal yang menyenangkan adalah ketika dipuji. Kalau dibilang makin sehat, makin bugar, makin cantik, makin ganteng, makin makmur, makin kaya, pasti ketika kita mendengarkan pujian orang lain, kita akan merasa senang hati mendengarkannya. Tetapi perlu kita ingat Bapak Ibu, perlu juga kita memahami terkadang pujian itu juga sama halnya sebagai poison atau racun di dalam tubuh atau diri seseorang. Semakin tinggi sesamanya memuji dia, harusnya dia harus hidup taat dan takluk pada penyertaan Tuhan. Lalu ketika orang lain memujimu, katakanlah orang Kristen yang benar ketika dipuji dia akan mengatakan semua untuk segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya yang layak dipuji itu adalah Allah. Karena kita boleh melakukan atau kita memiliki prestasi, kita memiliki hal yang disenangkan Tuhan kepada kita itu karena perkenanan Tuhan. Jadi kalau kita boleh semakin sehat, bugar, cantik, ganteng, atau bahkan kita semakin kaya, semakin makmur, semakin mapan dalam kehidupan ini, itu semua tidak luput oleh karena penyertaan dan pengelayakan Tuhan. Itu artinya kita tidak ada apa-apanya jikalau Tuhan tidak mengizinkan itu boleh terjadi. Maka ketika pujian sampai kepada kita, katakanlah segala pujian hanya kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan adalah milik Allah. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita harus hidupnya? Karena kita diajarkan untuk hidup di dalam kerendahan hati, supaya kita tidak jatuh kepada apa yang dialami oleh Paulus. Karena ketika dalam pengajarannya, dia menyampaikan pengajarannya, ada banyak pengajar-pengajar sesat yang meninggikan, memuji dirinya. Contohnya, saya yang paling hebat berkhotbah,
Saya yang paling hebat menyampaikan retorika. Saya yang pandai untuk menyampaikan hal-hal yang di luar ekspektasi manusia. Mereka, pengajar-pengajar sesat itu, banyak memegahkan diri. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Itu menunjukkan Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan dipuji oleh Tuhan. Yang dimaksud dipuji oleh Tuhan adalah ketika kita melakukan hal yang terbaik, ketika kita tetap setia berlaku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan memuji dan memuliakan kita adalah ketika Tuhan mengatakan, duduklah di sebelah kananku dan aku akan memberikan kepadamu surga kehidupan. Itulah pujian yang sangat luar biasa yang kita nantikan daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan melayakkan kita untuk tetap hidup dan berkenan, berhidup bersama-sama Dia di dalam kekekalan. Itu yang kita nantikan Bapak Ibu. Sebab kita mengetahui dan memahami apa yang boleh kita dapatkan di dunia ini tidak ada yang abadi. Atau bahkan hari ini ada orang yang memuji kita, bisa-bisa esok hari dia akan menjelek-jelekkan kita. Maka pada saat ini terimalah pujian daripada Tuhan, yaitu ketika Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai kamu anak-anak yang kukasihi, dan datanglah kepadaku dan duduklah di sebelah kananku. Itu merupakan pujian yang abadi dan kekal. Maka mari Bapak Ibu terus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, terus melakukan pelayanan yang baik di hadapan Tuhan, terus menjadi hamba kepada Tuhan dan melayani sesama kita dengan penuh kasih dan takut akan Tuhan. Mari ketika saat ini mungkin kita mengalami kita telah melakukan yang terbaik, kita telah melakukan yang menurut kita sedaya mampu kita, bahkan di keluarga kita sudah menurut kita berkorban habis-habisan luar biasa, tetapi tidak ada yang menganggap kita atau bahkan tidak ada yang memperhitungkan kita. Jangan pernah berhenti menjadi melakukan yang terbaik, karena nantikanlah pujian daripada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada kita di hari-hari ini supaya kita tetap berlaku setia di dalam setiap firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Engkau, dan Engkau akan di dalam kehidupan kami menantikan pujian daripada Tuhan. Biarkan kami hidup dalam kerendahan hati, jauhkan kami daripada kesombongan Tuhan. Sebab apa yang melekat di dalam diri kami itu semua adalah anugerah Tuhan. Jadi jikalaupun kami Tuhan mendapatkan atau dipuji di dunia ini, itu tidak menjadikan hati kami semakin tinggi atau tidak membuat hati kami sombong dalam hidup ini. Tetapi kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab hidup kami ini oleh karena perkenanan Tuhan. Yang kami nantikan adalah ketika Tuhan memuliakan kami di dalam surga-Mu dan kami tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan. Itulah yang kami nantikan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami buat penyertaan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ini Bapa. Bahkan ketika ada mereka saat ini yang dalam sakit, penyakit, Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka, dan Engkau juga yang memberikan kekuatan dan kesabaran untuk orang yang mengurus orang yang sakit. Dan Tuhan juga kiranya memberkati setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul saat ini. Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau milikku.
manusia